Oke, jadi untuk sesi kali ini yang akan gue bahas adalah tentang siluman rubah. Kenapa siluman rubah? Karena menurut gue ini tuh sesuatu yang menarik dibandingkan kayak misalnya nih kalian mau ngebahas tentang Mas Pocong atau Mbak Kunti. Itu kan udah sering banget dibahas. Dan kali ini gue akan mencoba buat ngebahas sesuatu yang jarang banget dibahas. Nah, salah satunya ini ya si rubah ini. Mereka itu berasal dari Asia Timur ya kalau menurut gue. Kayak Cina, Jepang, dan juga Korea. Tapi mereka itu nggak jarang-jarang banget sih ditemuinnya. Walaupun ekornya nggak sampai 9 kayak Gumiho gitu atau siluman rubahnya Naruto yang ada di anime. Nah, dari beberapa informasi yang gue dapat, mereka itu kenapa sih disimbolinnya sama rubah? Karena rubah itu dianggap sebagai makhluk yang licik tapi juga cantik gitu loh. Kayak mereka kan anggun ya, dan juga kayak pinter dan suka menipu manusia gitu sih kalau menurut yang gue dapet. Dan kalau menurut gue asal usulnya si siluman rubah ini juga mirip-mirip kalau di 3 negara itu gitu. Mungkin juga karena persamaan asal usulnya Cina, Korea sama Jepang kali ya. Jadi emang mirip-mirip juga kebudayaannya. Nah, lanjut. Untuk siluman rubahnya sendiri sih, kalau kalian yang punya mata batin, biasanya tuh kayak gimana ya, kayak wujudnya tuh kayak manusia, cuma ada kupingnya gitu di atas, di kepala, dan juga biasanya ada ekornya. Tapi ekornya nggak semuanya juga kelihatan sih biasanya. Kadang-kadang kayak mereka juga bisa nyembunyiin ekornya gitu, tergantung kekuatan mereka juga. Dan yang jelas itu mereka itu, walaupun mereka emang cantik, cuman matanya mereka itu agak naik gitu loh, kayak gimana ya, kayak naik banget. Kalau mata manusia normal kan ya rata gitu kan di ini, cuman kalau matanya mereka itu naik. Nah, selain itu juga sebenarnya ada satu ritual yang bisa bikin mereka itu jadi manusia, tapi nggak akan gue bahas kali ya di sesi kali ini. Hahaha, biar kalian penasaran. Lanjut. Jadi yang akan gue bahas pada malam ini sih si Maiko. Namanya Maiko. Dia ini siluman rubah ekor 8 sih. Dan dia ini ngikut sama gue, jadi emang nempel gitu. Dia menyatukan diri sama gue, so sweet kan. Nah, Maiko ini sendiri ketemu sama gue itu waktu gue masih bayi di rumah sakit. Dan dia ngerasa bahwa kayak pengen aja gitu sama gue. Karena selama ini setelah dia ditinggalin sama tuannya yang lama, dia itu jadi mengembara sendiri gitu. Jadi kayak nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau sama siapa gitu. Dan setelah ketemu sama gue, akhirnya ya udah kayak dia memutuskan buat diam di sini. Ya gue tahu ini juga baru mungkin beberapa bulan yang lalu ya, baru. Dan pas gue tahu gitu, gue juga kayak lah, kayak gitu, kayak sangat bingung. Dan setelah gue tahu, gue kayak gimana sih, kayak gue minta tolong ke dia buat
ya udah lu muncul aja gitu di mimpi gue gitu kan. Kayak gue juga penasaran gitu. Jadilah dia muncul di mimpi gue dan dia ngejelasin. Nah, dia itu ngejelasin asal-usul dia juga. Dan yang bikin gue miris itu adalah pas tahu bahwa dia tuh dulunya manusia yang matinya itu penasaran. Jadi dia matinya itu di musim dingin gitu, di desanya dia. Dan dia itu agak gimana ya, agak masih kecil waktu itu, mungkin sekitar anak umur 10-11 tahun, cuma pakai baju yang tipis. Dia ngasih gambaran gitu sih, jadi gue kayak berusaha nangkep dari gambaran-gambaran yang dikasih. Dia pakai baju kimono gitu ya, kimono tipis. Dia lari-lari di tengah salju gitu dan akhirnya mati. Setelah itu ya rohnya gak tenang dan juga jadi kayak gini. Jadi rubah berekor 8 gini. Nah, setelah itu dia juga ngasih tahu bahwa jadi selama ini tuh yang suara-suara yang waktu gue kecil gue sering dengar itu tuh suara dia. Kayak waktu gue masih kecil, gue tuh sangat orang yang sangat kayak gimana ya, kayak introvert kan gue. Kayak yang diem-diem aja gitu loh. Karena gue malu orangnya. Dan kalau misalnya ada kumpul-kumpul keluarga gitu, tiba-tiba tuh ada biasanya suara yang muncul dari dalam kayak bilang, sana kamu cipika-cipiki sama keluarga kamu dulu gitu loh. Atau kayak setengah ngebentak kali ya, kayak bilang, kamu jangan males gitu dong, sana gitu. Kayak gitu. Dan waktu gue masih kecil, gue tuh mikir kayak, kok gue halu amat ya. Serius, gue dulu waktu gue masih kecil gue mikir kayak gitu, kayak ini suara dari mana, kok serem gitu. Dan setelah gue ketemu sama dia langsung, gue baru ngerti bahwa itu suara dia, men. Nah, dia itu kalau muncul sebenarnya nggak serem sih, cuman waktu dia ketemu sama teman gue yang ngasih tahu gue soal ini, dia itu bilangnya, dia itu ngasih lihat wujudnya itu sebagai apa ya, kayak geisha gitu. Dan dia ngasih ngasih tahu nama dia ke teman gue itu Maiko. Padahal kayak kalau menurut gue sendiri itu bukan nama aslinya. Kayak gue ngerasa bahwa itu bukan nama aslinya, cuman dia maunya dipanggil itu gitu. Nah, Maiko itu sendiri apa? Maiko itu artinya itu kayak pendamping geisha kalau di Jepang. Setelah gue cari tahu gitu, dengan segala kewibuan gue mencari tahu bahwa artinya pendamping geisha gitu. Nah, tapi kalau si Maiko ini kan dia nunjukin diri ke teman gue itu pakai wujud geisha yang emang dewasa gitu kan, dan pakai kimono yukata yang bener-bener cantik. Tapi kalau dia nunjukin diri di depan gue waktu itu, dia nunjukin dirinya itu kayak anak kecil yang ya mungkin umurannya tetap 10 atau 11 tahun gitu kali. Kayak buat ngomong sama gue dia pakai wujud itu. Dan ya jujur aja sih sebenarnya lucu gitu. Bener-bener lucu. Nah, yang akan gue bahas lagi itu tentang kepribadiannya. Nah, kalau Maiko ini setelah gue cukup deket sama dia ini kayak apa ya, kayak semacam orangnya suka kagetan. Jadi kalau misalnya guenya kaget, itu juga dia bisa ikut kaget gitu loh. Dan kalau misalnya dia kaget, dia tuh suka marah. Gak enaknya gitu. Kalau misalnya dia marah, ya dia bakal menyalak balik. Jadi ya, dan menyalak baliknya itu gak cuman di dalam gue, tapi kayak bisa juga dia kalau menyalak balik itu orangnya itu dimimpiin. Nah, ini gue udah sering bilang ke dia kayak, ngapain sih sampai kayak gitu loh. Dia itu kayak gimana ya, kayak cewek yang bener-bener anggun sih, cantik, cuman kadang-kadang suka marah dan childish gitu. Tapi pemalu juga dia. Nah, yang gue nggak gitu suka sama dia itu sebenarnya dia itu
kalau pemarah, soal pemarahnya, dia pernah kalau misalnya lagi marah gitu, dia mimpiin orang. Ya emang sih orangnya gue emang nggak suka sama orangnya atau gimana, atau misalnya gara-gara gue nggak suka sama orang, dia jadi ikutan kayak ke-trigger gitu loh. Dan gue selalu bilang kayak ya udah jangan gitu loh. Soalnya dia kadang-kadang tuh kayak gimana ya, kayak ngasih tahu gitu, gue kesel sama orang ini gitu. Ngomongnya nggak gue elu sih. Cuma ya dia ngasih pesan kayak gitu. Dan menurut gue itu kayak agak gimana ya, kayak ya udah lalu jangan kesel-kesel gitu loh. Dan kadang-kadang juga suka gue bilangin, kalau kamu kesel-kesel ntar cepet tua loh, ntar jelek. Ya dia melengos sih, tapi ya overall sih dia cukup baik ya. Dan dia sebenarnya kayak sosok kakak gitu sih kalau buat gue. Kayak kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi ada masalah atau apa, dia tuh yang bilangin kayak udah nggak usah panik, atau kayak kapan gitu ya, gue takut banget buat masuk ke salah satu museum di Jakarta. Dan itu gue emang belum sepeka sekarang kali ya, tapi gue ngerasa tuh kayak ada yang bilang kayak udah nggak usah takut gitu. Dan menurut temen gue yang udah bertemu dengan bermacam-macam jenis makhluk dari dunia seberang sana, si Maiko ini cukup kuat katanya. Ya mungkin karena ekornya udah 8 kali ya. Tapi ya katanya emang cukup kuat sih. Dan untungnya dia baik ke orang, cukup baik ke orang, walaupun kadang-kadang kalau kaget atau marah atau nggak suka, ya begitu. Nah, yang selanjutnya akan gue bahas tentang siluman rubah ini. Mereka sebenarnya nggak makan hati orang kok. Kalau misalnya kalian ngelihat webtoon atau ngelihat drama Korea atau ngelihat sejarah gitu, katanya mereka suka makan hati manusia laki-laki kan. Padahal enggak sebenarnya. Mereka tuh cuman kayak ya gimana ya? Mungkin kayak meditasi atau gimana, dan akhirannya tuh ya begini gitu, wujudnya begini. Nah, gue pernah ketemu juga sih sama beberapa siluman rubah yang lain. Kayak gue pernah ketemu sama Kitsune yang ekornya 3, sama satu Gumiho yang ekornya gue lupa, mungkin kalau nggak salah 5 ya, 5 atau 2, gue lupa. Nah, kalau nggak salah 2 sih. Nah, si Gumiho yang ekornya 2 ini sama Kitsune yang ekornya 3 ini kelihatan kayak figurnya itu lebih kecil kalau misalnya dibanding sama Maiko. Kalau kalian yang bisa ngelihat mereka itu mungkin kayak ngelihat bahwa besar kecilnya ukuran tubuh mereka itu juga ngindikasiin kekuatan kan. Nah, tuh yang gue lihat tuh kayak gitu, kayak kok beda ya ukurannya gitu. Dan sejak itu gue ngerti gitu, yang si Maiko berarti lebih kuat gitu. Nah, satu hal lagi yang unik soal Maiko sama gue sebenarnya itu, kalau kalian bisa ngelihat dan kalian peka sama kayak yang masuk di dalam badan orang, ya itu kalian akan ngelihat gue punya ekor. Jadi ya kalau kalian ketemu sama cewek random di Jakarta dan ceweknya punya ekor 8, ya mungkin itu gue. Tepuk aja gitu. Ini yang dari horror story ya gitu. Nah, lanjut. Mereka ini sebenarnya gimana ya? Kalau menurut gue sih lucu ya, karena kayak orang, dan mereka itu suka lari-lari bugil di rumah atau di tempat yang mereka lagi singgahin. Ya, tapi tolong jangan anu-anu atau aneh-aneh sama mereka. Tapi ya mereka emang suka lari-lari bugil di dalam rumah. Si Maiko enggak sih. Dan tapi ya itu sih, mata mereka cantik banget. Cuman matanya itu naik, men. Ya begitulah. Dan mereka itu bisa apa ya, kalau misalnya di dunia perdukunan itu mungkin bisa kayak ngasih apa ya, semacam charm buat cinta kali ya. Jadi kayak misalnya ya
itu di dalam lu, dan lu misalnya pengen dapet jodoh atau pengen disukain orang, nah itu bisa ngebantu, katanya kayak gitu sih. Cuman ya gue juga belum lihat bukti nyatanya sih kalau itu. Nah, terus berhubungan soal siluman rubah yang lain yang punyanya teman gue itu, yang gue pernah lihat, itu juga sebenarnya mereka itu matinya juga kayak si Maiko, jadi kayak mati nggak tenang atau gimana, dan akhirnya jadi begitu. Dan ya cukup mengenaskan sih ya, tapi ya mau gimana lagi, mereka itu sebenarnya bisa diubah jadi manusia, cuman aja kayak susah banget buat dapet kayak ingredientnya gitu, kayak bahan-bahan yang bisa bikin mereka jadi manusianya itu. Sebenarnya nggak susah sih kalau kalian niat, cuman ya ngapain, manusia ya manusia aja, mereka ya mereka aja gitu. Untuk vlog gue yang kali ini mungkin segini aja kali ya. Makasih untuk mendengarkan. Gue Mai dari Horror Story.